Kedua, ketegasan kepemimpinan harus ada. Oh, jadi Pancatis tuh nggak tegas? MLTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di MLTV. Kali ini gue lagi sama temen gue di RGM, namanya Fadli dan Kapas. Nama lo aneh banget anjir. Kan lo sendiri, kenapa ya? Fadli dan Kapas? Nggak gini historinya ya. Nama gue itu Fadli dan Kapas biar identik, biar lebih ke Indonesia gitu. Lebih Pancasilais kata orangnya. Kan lebih, oh kamu nggak Pancasila, gue Pancasila banget. Nama kan gua diplesetin. Atau kan lo Padi dan Kapas kan? Iya, tapi kan tetap aja Pancasila. Ya karena lo ini ya, komedi jadi diplesetin ya. Ya. Jadi alasan lo tuh biar lo kelihatan Pancasialis. Pancasilais. Bukan Pancaatis. Pancasilisasi. Jadi lo kan gabung RGM, lo sebelum gabung RGM udah pernah stand up nggak sih? Belum. Gue di keluarga itu rata-rata kalau nggak ada gue mereka nggak ketawa gitu. Oh, lucu. Iya ya. Jadi lo orang lucu di keluarga lo. Nah, gitu? orang lucu di keluarga gue. Jadi lo badutnya gitu ya. Kata-kata keluarga gue ada 7 orang tuh. Yang lucu 2 orang sebenarnya. Bokap gue sama gue. Kalau bokap gue ada untuk keluarga masalah apapun pasti ketawa. Mau saat makan kek, mau saat santai kek, mau saat ada masalah pokoknya kalau kita udah pasti ketawa. Pokoknya kita yang lucu deh. Jadi menyelesaikan masalah dengan ketawa gitu. Ketawa pasti. Bagus. Tapi berarti lo belum pernah stand up? Baru stand up tuh pas masuk RGM? Nah, baru stand up baru pas masuk RGM baru gua stand up. Tadinya gua pengen nyoba nyanyi. Tapi gua pengen ngalahin kayak Judika, kayak Ariel. Gua pengen nyalain teman. Cuman dari tampang dulu muda masih keren. Cuman agak kesini agak mulai buluk. Suara gue juga bagus. Terus yang gue sangin apaan? Akhirnya gue memutuskan karir. Nah, gue usah nyanyi deh. Mendingan ngelawak aja. Suara lo bagus. Karena kayak mirip ini. Kalau di kamar mandi bagus. Iya. Kamar mandi bagus. Cuman pas gue nyanyi, kayaknya orang gedek gitu loh. Gondok lah gue nyanyi. Nggak nyaman masuk lagi. Kalau jadi pelawak kan lebih enak. Jadi nggak lihat suara. Lihat. Kan banyak tuh pelawak suaranya kurang bagus. Ya gue jadi pelawak aja. Jadi stand up comedian lah. Tapi sekarang lawakan lo udah bagus? Kalau menurut gue sih lawakan gue paling bagus ya. Wes, gokil. Nggak apa-apa, yang penting pede aja dulu. Pede dulu. Kalau kita udah pede bawain materi kita kan orang lain ya. Iya. Untung-untungan. Orang lain mau ketawa kagak bodo amat. Mungkin lo mesti nyontoh dari pengalaman lo di nyanyi kan lo kata lo bagus di kamar mandi. Nah, lo stand up kamar mandi aja. Iya, gue nyoba stand up kamar mandi kemarin. Ih. Pas nyobain stand up kamar mandi, Gayu ketawa. Pecah gayungnya. Oh, pecah. Lo awal masuk RGM gimana tuh? Gue masuk RGM kan gue kan bingung. Oh, stand up komedi. Akhirnya gue searching di Google. Munculnya Facebook, kan Google nggak ada nyiapin tempat daftar nggak kayak kantor pusat gitu ya. Gue nyari ada nggak sih kantor pusatnya stand up komedi ini. Gue nyari stand up komedi Jakarta Timur, muncul Facebooknya. Akhirnya Facebooknya gue add lah, dan orang add yang gue pertama kali ya lu lah nih. Gua ya gara-gara gue sharing tempat latihan kan waktu itu kan. Lu sharing tempat latihan, akhirnya gue oh ini orang ada nih. Kebetulan gue lagi stres kan. Gue chat lu. Oh yaudah. Gue herannya waktu pertama kali gue minta nomor Panca, kenapa lah gue gak lu kasih? Ya Panca nggak ngasih lah, orang belum kenal. Emang gue wartawan? Dia baru ngasih nomor handphone kalau pertama udah kenal. Yang kedua kalau nggak kenal nggak apa-apa, asal ngasih job. Oh iya. Iya nggak kenal nggak apa-apa tapi ngasih job. Nah itu pasti dikasih sama dia. Oh, lu mau ngasih job, oh iya nih nomor, langsung DM aja ke nomor gua. Oh itu masalahnya. Masa gue bilang, bang, boleh nggak numpang latihan sama wedding? Boleh bang, cuman gua lagi datang. Lah? Iya, gua nggak datang waktu itu. Yang gua kenal cuman lu, kenapa lu nggak datang? Cuman karena tekad gua bulat bro. Siapapun di sana, mau ketemu Panji kek, mau ketemu Raditya Dika kek, mau ketemu sama Emil TV kek, nggak apa-apa. Iya. Belum ada tuh. Belum ada. Udah ada sih. Cuma nggak aktif aja. Ya udah mau ketemu mereka ya udah jalanin aja kata Tigut. Berangkat kata Tigut. Berangkat gua udah. Waktu itu masih di tempat latihan yang lama ya? Masih tempat latihan lama kita. Propang 01 yang
Jadi kan lo masuk datang ke tempat latihan RGM tuh pas gue nggak ada ya? Iya, gue ketemu Panca waktu itu. Gue ketemu Panca ngeliat gue, nggak lama terus saya lo lihat-lihatan? gue nggak Panca ngeliat gue ngeliat Panca, dan akhirnya gue ngeliat Bulan. Iya? Panca sama Bulan jauh mana? Katanya sama jauh Bulan. Oh, iya. Karirnya jauhan Bulan. Iya. Mau karir. Terus dia Bulan banyak yang nyari lah. Kalau Panca Banyak juga. banyak. Kan Panca sekarang ini katanya Syuting mulu ya? bukan, dia itu kan kakak, lu tahu bocah yang viral nggak? Oh, yang gini mah. Nah iya, itu adiknya Panca. Dia ngakunya gitu sih. Supaya viral juga. Apakah berhasil? Belum. Apalagi? Pas lu dateng nih pertama kali stand up tuh berarti ya? Lucu gak? Alhamdulillah ada yang ketawa 3 orang. Gue Siapa liatin itu? kok. Anang? Bukan. Anang yang orang ketiga. Yang lucu yang pertama itu orang penonton 2 orang. Cuman waktu itu Panca kan ngeliat, kan logat gue ini kan cepet. Jadi kita udah, kalau orang Padang itu logatnya cepet bro, cepet dan kenceng. Dan Panca ngomong, materi lu bagus, ini lu bagus, apa namanya, pencarian lu bagus. Cuman satu yang sayangkan, lu ngomong terlalu cepet. Jadi orang tidak bisa mencerna apa yang lu ngomongin. Lu terlalu cepet temponya. Ya udah, akhirnya untuk ke depan gue hafalin dan gue perlambat slow motion ngomong gue. Tapi waktu habis tampil emang diomongin sih di grup. Katanya ini ada Martin baru, gue nggak tahu tuh Martin. Ya, terus. Mungkin kayak lo kali orang gitu, ngomongnya aneh. Iya Martin nih katanya gimana gitu. Martin siapa sih? Gue juga nggak tahu, anjir. Gue bukan angkatan gue kan masih baru berapa tahun ya. Masih memasuki tahun kedua, gue 11 tahun ya kan. Dan pas gue lihat emang gue diceritain nih. Kemarin tuh si Padli tuh stand up-nya cuma bawain 3 materi, katanya ditabung buat besok biar nggak rugi, anjir katanya. Di situ wah nih karakternya bagus nih, katanya udah rekrut aja bang. Akhirnya lama-lama direkrut juga kan. Cuman gua direkrutnya kenapa di ospek dulu 3 bulan? 3 bulan lu? 3 bulan di ospek. Orang rekrut sehari, gua 3 bulan ospek. Lu pelit kali nggak mau ngasih 20.000? Bukan. Gua minta Panca bayarin gua. Ya. Bukan diskon lagi, gua minta Panca bayarin. Makanya aturannya gua bayar langsung aja kan? Iya, mesti bayar dulu 20.000. Walaupun uang nggak masuk uang kas. Iya. Lanjut. Itu perlu dipotong nggak tuh? Gak apa-apa, nggak usah potong. Nggak apa-apa. Ikhlas kok kita ikhlas. Ikhlas nggak apa-apa. Presiden nggak bayar. Jadi tuh ada peraturan masuk RGM bayar 20.000 tuh pas gue udah masuk. Belum masuk ya? Iya pas gue masuk nih, gue baru masuk nih padahal nih. Tiba-tiba meeting kepengurusan. Dipilih lah gue jadi pengurus, sialan. Gak apa-apa sih, pengalaman. Jadi tahu dalam-dalamnya. Iya. Habis itu diputus kalau mau ada anggota baru yang masuk RGM bayar 20.000. Katanya masuk uang kas. Katanya. Uang kasnya bisa buat 1 perut aja. Ya nggak apa-apa lah. Kalau gue mah ikhlas. Ya, kan gue nggak bayar. Lanjut. Ini awal-awal lu stand up di sono nih, gue denger lu ini ada masalah sama di kerja. Oh, gini. Setelah komen-komenannya tuh sampai mau tusuk-tusukan ya. Gini dalam masalah di sini. Kalau gue sih sama Deddy Rizal awalnya gue tersinggung gara-gara poster gue dinaikin di Facebooknya dia. Post flyer gue yang bikin. Nama gue yang bikin, jauh bikin. Dibikin poster gue, kalau naikin poster nggak masalah di Facebook dia. Yang gue masalah fotonya dia ada yang paling gede. Dia nggak ada bayar sama gue, nggak bayar iklan, nggak bayar apa, dia foto dia paling gede flyer. Kan orang sangka dia yang bikin kan, dia yang bikin acara, dia yang bikin flyer, terus kenapa foto dia yang paling gede? Lama repost aja, kenapa jadi ada muka dia? Kenapa gitu? ada muka dianya? Masalahnya ngisi acara kagak anjir. Acara kagak. Masalahnya itu ada muka dianya itu yang bikin gua kesel. Jadi gara-gara poster nih, dia ngedit muka dia di situ. Gara-gara poster, dan gua udah yang acara charity itu kan? Hah? Charity gempa di Palu udah nggak salah. Iya. Gua tanyain alamatnya, dia nggak kasih.
Gua ajakin ketemu nggak kasih, gua bilang gini, lu mau lihat kalau lu mau lu nggak tahu gua siapa, mau siapa lu? Nah, lu tahu yang orang putih-putih nggak tahu. Kalau dia pantengin malam itu Bekasi, gua di kontak teman-teman gua Bekasi. Setiap 5 orang laskar gua tuh ke Bekasi. Sebenarnya sih nggak asik juga. Yang kalau menurut gue, lo kalau ada masalah ya lo aja ngesain, apa lo bawa organisasi? Bukan organisasi, ini kan masalah nanti kalau nggak sampai di pribadi organisasi itu pasti turun. Ya nanti lah, kita selesaiin masalah, kita punya masalah kita selesaiin dulu bisa, aja. masalah gua tetap masalah organisasi. Kecuali kok dia ngejelekin organisasi lo baru. Tapi sekarang lo udah maafan sama dia? Belum. Masih dendam nih? Masih dendam gua. Masih dendam. Gua tinggal nyari selahnya aja. Kirain udah karena masalah udah lama lo udah melupakan itu. Nah, gua tipe orangnya apa ya? Gua tipe orangnya sedikit susah move on gitu. Coba lu bayangin ya. Ada teman gua SMP yang suka membuli gua dulu, cewek cowok. Sampai sekarang gua masih benci sama dia. Bayangin, dia udah punya anak, gua udah punya anak, ketemu di Facebook dia ngomong itu. Fadli, masih ingat gua enggak? Ini siapa namanya selfie? Ini selfie teman SD dulu yang juara 2. Berarti selfie yang gini loh. Itu foto selfie. Iya. Selfie namanya. Selfie ya teman SMP dulu nih. Oh, lu yang di kelas ini. Lu tinggal di mana? Sampai waktu dulu bully gua kan, sampai sekarang gua masih sakit hati. Lu tinggal di mana? Biar ketemu laki lu. Jangan lu paling untuk gua minta maaf sama ini. Enggak ada cerita maaf gua enggak berlaku buat lu. Gua blokir Facebooknya. Hari itu gua blokir Facebooknya dah. Fadli sang pendendam. Berarti sampai sekarang nih lo belum berdamai nih di Rizal ya? Belum damai, belum ada kata damai buat dia. Sebelum dia minta maaf, nggak ada kata damai. Dan gue dengar lagi lo ada masalah sama Maira. Itu ada masalah apa sih? Kalau masalah intinya sebenarnya dia, kalau buat gua ya, dia terlalu merendahkan orang gitu. Enggak, waktu itu tuh kan katanya ini nih. Waktu pas lo ada masalah Maira tuh gue nggak datang latihan. Nah katanya tuh lo bawa ponakan lo, terus dibayarin semuanya sama Maira. Ya itu tersinggung katanya. Nah itu gue tersinggung banget malah. Cuman permasalahannya bukan di situ, pemicunya bukan di situ. Oh jadi itu cuma ya? Pemicu finishnya aja. Biasa aja sebenarnya. Biasa aja sebenarnya, tapi itu mah udah dilupakan lah. Lupakan. Cuman permasalahan intinya bukan itu bro. Jadi intinya apa nih yang bikin lo kesel banget nih? Gua dikritik di 3 tempat yang berbeda. Yang dikritik cuman gua. Oh gitu. Yang naik semua orang. Lu naik, Ari Ek naik, Aris naik, semua naik. Bahkan Maira 2 kali gua perhatikan dia sudah naik dan dia sengaja naik buat kritik gua. Sekali gua perhatikan, gua maafin. 2 kali gua perhatikan, gua maafin. Yang 3 kali gua ropang. Nggak bisa. Jadi lu tuh kesel gara-gara Maira ngeritik lu. Ngeritik gua tujuannya apa di sini nih ya? Dia di sini kan ngapain? Dia sebagai senior ngasih masukan buat lu. Nggak bisa gitu dong. Yang gua anggap senior itu dia membimbing kayak Panca, senior gua dia bimbing gua. Gua salut. Kayak si apa namanya? Pamzi Dan. Enggak ngasih masukan. Dia nggak ngasih masukan apa-apa. Dia ngasih gua dia salah. Terus gua ngelihat habis itu gua penasaran dong, siapa sih Maira ini? Gua searching di Google dong. Ternyata dia pernah gagal suci. Terus apa iya ibarat kata ya, orang mancing dia udah puluhan tahun senior jadi mancing ya, dan gue baru masuk gabung mancing, dan gue dikritik mancing, dek kamu jangan kayak gitu mancing, nggak dapat ikan, cara duduk salah, cara ngomong salah, cara umpannya salah. Terus otomatis gue penasaran dong, gue searching yang mancing yang dapat ikan, dia nggak pernah dapat ikan. Apa iya gue nanti ikutin gaya dia, gue nggak dapat ikan juga. Jadi karena Maira gagal di suci, lu nggak mendengarin omongan dia? Karena dia gairah nggak mancing, makanya gue ngomongin dia. Jadi lu pengen lihat Maira sukses dulu baru bisa ngomongin lu gitu? Enggak gini, bukannya itu. Kalau contohnya dia kritik dan masukan boleh, cuman jangan menyalahkan satu pihak. Mungkin niat dia bagus ya. Gua rasa juga niat dia bagus, cuman dia cara menyampaikan di guanya kurang enak gitu loh. Dan mungkin karena lo sensitif kali, lo kan
orangnya pendendah. Iya, mungkin itu kali, cuman dia cara masuk di guanya nggak enak dan cara ininya, Cara penyampaiannya nggak bagus. Permasalahannya waktu Maira itu, gua dikritik habis-habisan. Gua dikritik di depan ponakan-ponakan gua. Dan gua bilang, karena di depan ponakan-ponakan lo jadi panas gitu kan. Dan gua dibilang dan gua bilang dong, boleh dong. Abis ini gua kritik balik. Wait, dia bilang ini satu kata-kata yang gua lupa sampai kapanpun. Sampai kapanpun gua nggak bisa lupa kata-kata itu. Wait, lu ngeritik gua, lu siapa? Enggak, udah itu gua udah marah. Dari itulah mulai kemarahan gua. Emang lu siapa? Emang gua siapa? Emang dia? Itu yang gak suka bilang, lu ngeritik gua, lu mau ngeritik gua, lu siapa? Kata dia. Oh, lu bilangin gua siapa? Ya udah, gua tinggal nyari di mana nih cara biar cara enaknya, biar bisa ada masalah sama dia. Oh, mungkin dia pengen minta maaf kali. Gua ditraktir tambah kejadian. Oh, nggak ada ini traktir ini yang masalahnya. Akhirnya gua bilangin, gua ditraktir, malu lah gua punya duit. Mau gua kismin apa? Gua nih stand up ini bukan buat nyari duit. Beda tujuan. Kalau dia mau nyari duit silahkan. Kalau gua enggak. Gua stand up cuma ngilangin stres. Kerjaan gua banyak, job gua ada. Gua dagang di rumah, gua punya toko online, gua juga kerja. Oh, itu yang sering dibahas loh. Sering dibahas. Apa katanya? Bahas apa? Yang stand up Sombong. bukan. Karena Ngilangin stres. bukan ngilangin stres, karena hobi apa? Iya, hobi. Itu dia lupa gua. Udah lama juga soalnya nggak ngeliat. Makanya waktu kalau ada show event kecil-kecil gue nggak mau ikut. Kenapa? Maju aja dulu kayak show apa namanya pahlawaku. Gue udah tahu, oh di ujungnya nih nanti gue enggak, gue tujuan gue bukan itu stand up, gue bukan carilah panggung sendiri. Kalau gue ada waktu buat stand up, kalau gue masuk ya gue masuk sepenuh hati. Kalau contohnya gue nggak masuk berarti gue nggak mau. Contohnya mau MPR gue nggak ikut, ya gue nggak mau lah. Nanti kalau contohnya ada job yang lebih besar Indonesia, gue baru masuk. Suci nggak apa-apa. Kan tujuan kita beda-beda. Ya kalau pengen hobi yang ngilangin stres ya udah. Iya, kalau hobi ya nggak ikut kompetisi nggak apa-apa, kalau hobi doang. Iya, main. Lu gitu-gitu lo udah punya pekerjaan sendiri, jadi nggak, emang kagak pengen serius di stand up, kayak ngilangin stres doang ya. Iya, ngilangin stres doang. Kalau dibayar orang syukur, nggak dibayar orang bodo amat. Iya. Ada. Ya, kalau kayak gitu mah nggak perlu itu banget. Nggak perlu effort banget lah. Orang cuma iseng-iseng doang. Apa lagi? Nah, gue denger lo ngedirin LBH nih. Itu panjangan jangan apa? Dulu, jangan LBH dulu. Sini dulu. Oh, ini. Kayak tadi udah ada siapa nih? Udah ada Dik Rizal, Maira. Ada 2 orang lagi yang belum. Siapa? Situ LBH ya. LBH kita ya. Iya, LBH. LBH gini. LBH itu terbentuk dari awalnya gue nggak suka kepengurusan RGM. Oh gitu. Apa yang lo nggak suka nih? Pertama, bagus nih, bagus nih. Pertama, RGM tidak transparansi soal keuangan. Ya. Terus Job-job kita nggak jelas, kita ya, suruh latihan. Emang kagak ada yang nyariin aja. Ada nyariin. Yang ketiga, link-link buat job itu nggak dikasih, nggak dibuka gitu loh. Iya. Yang ada kita yang nyariin job buat RGM. Iya. Aturannya kalau manajemen kan RGM buka nih, ngasih job. Kalau udah ngasih job, ajak dong. Bukan istilahnya walaupun kita anak baru bilangin, kita dapat job. Contoh ya, kita dapat job di radio ini, anggaran 500.000. Buat RGM 300, buat kalian show 100. Contoh nih, RGM adain ngisi acara di sini, dapat uang bensin sekian, dapat uang sekian. Itu dibicarakan. Jangan ngomong, oh lu ngisi iklan itu terkenal apa? Oh enggak, itu enggak sebatas itu. Gue kemarin nanya Rio juga sih yang dia siaran. Yo, lo udah dapet uangnya belum? Belum, sampai sekarang belum ada uangnya anjir. Yang katanya sih ada cuan, cuma belum cair aja kali. Kalau gue bukan nggak suka ya, gue cuman itu doang yang kurang di RGM itu loh. RGM ini isinya maaf aja ya. Oke, ada salah satu orang artisnya, anggap kita panca artisnya. Cuman banyak yang belum jadi artis dan udah sok ngartis. Siapa tuh? Banyak mah. Ada juga gue dulu kemarin waktu awal RGM buka awal show di awal kita latihan di Mula. Gue ngasih foto, gue kirim di grup. Panca ngomong, jangan kirim di grup, lu kirim aja ke OT.
OT yang organisasi. Gue WA ke OT. Dan OT balasnya apa coba? Lu ngapain WA gua? Gue bilang, "Bang, gua peserta. Lu peserta jangan WA gua ke grup." Dan gua anggap itu sok artis, sombong. Tapi harus suruh kirim ke OT, kok gue juga ngirim ke OT. Nah, kenapa dijawab gitu ke gua? Gue lihat aja lu ntar kalau gua terkenal gua duitin balik lu. Soalnya PIC yang dimulai itu OT. Iya. OT juga ada tuh. Terus ya kalau gua saranin kalau contoh emang mau maju, bikinlah pengurusan yang bagus. Udah sebenarnya. Udah bagus. Cuma nggak jalan. Udah bikin pengurusan bagus, bikin keuangan yang bagus, bikin transparansi. Ya, Kalau perlu ada uang kas yang bagus. Kalau ada uang kas yang bagus itu ada pengelolaan, ada pemasukan, ada kinerja dan bikin rapat-rapat pengurusan jangan ke satu tempat dan bikin target-target pengurusan. Contohnya nih, nih Emil dikasih job nih, kalau bisa kita bikin show, Emil yang cariin dalam waktu minggu ini. Nah, Emil akan nyariin. Nah, akan nanti Emil ngurus biayanya. Nanti Emil ngurus. Kalau contohnya nggak ada ngambang semuanya dan nanti berharap orang yang ngasih, berharap dari orang lewat itu sama aja nggak ada. Emang makanya cuman wadah berkumpul aja. Gua rasa jadi nggak ada sosialisasinya, nggak ada pengurusan, nggak ada jam terbangnya juga, terus nggak ada juga transparansinya juga nggak ada. Terus gue rasa kenapa sih nggak diomongin masalah duit, Pak? Gue paling sensitif masalah duit. Kenapa sih nggak diomongin masalah duit? Kalau nggak diomong, kita juga nggak bakal minta banyak. Contohnya nih, duit cuma 50.000. Dari sini lu dapat 5.000 cukup. Jangan diumpetin. Gara-gara mau transparan nggak diumpetin semuanya. Itu gue nggak bisa. Jadi kenapa ini RGM nggak jalan? Karena tidak ada transparan duit sama sekali. Itu nggak jalan. Kalau itu berubah pasti jalan, gue rasa jalan. Makanya gue nggak begitu aktif jadi RGM. Gue tahu bakal walaupun aktif gue juga bakal merangkak. Kenapa? Karena RGM ini memberatkan ke satu orang. Gitu. Contoh terakhir kemarin, kenapa gue nggak ikut show? Ini alasan gue yang pertama. Kenapa gue ikut show? Gue takut ditembak poster sama spanduk. Gue takut disuruh modalin. Kan nama gue di situ. Waktu awal-awal show, show kita itu yang pahlawaku, gue tanya sama Panca, ada budgetnya nggak? Budgetnya apa? Nggak ada budget. Ini promotor siapa? Nggak ada, Anang doang, bos Anang. Ini anggaran ini nggak ada. Omong tempatnya bagus. Oh nggak ada, yaudah. Gue bilang gue nggak ikut. Langsung hari itu gue nggak ikut. Kenapa? Nggak jelas. Ada omongin nih. Oh budget kita ada sekian. Nanti kita kumpulin dulu. Nanti kita ada. Oh gue ikut dong. Karena flashback balik, gue tahu bakal ditembak budget. Kenapa? Gue udah cetakan. Nah dan pas bener banget kan. Dan bener banget pas udah kepilih siapa yang itu pahlawanku, lu pilih Ariek semua kan. Iseng tuh waktu itu si itu yang nanya gua, si Ariek nanya gua, lu buat show lu handle ini ya, lu handle bagian cetak tiket sama spanduk ya, awal-awal belum gua nyetakin. Terus gua balas, handle maksudnya apa nih handle? Lu yang cetakin, maksudnya apa cetakin? Gue yang nalangin. Halo, gua ada nggak di situ? Nggak ada. Kalau nggak ada gua, ya lu lah. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada lu juga, yang penting ada budgetnya. Nah, sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada gua juga nggak apa-apa. Yang penting aja gitu, ada uangnya. Ada uangnya dan gua cetakin boleh, dan gua masih harga jual gua pelanggan berapa. Jangan contohnya gua yang nalangin, gua yang nalangin pakai duit gua, nanti balik nggak tahu kapan. Kita kan bisnis, men. Iya. Nah, itu jadi gua nggak mau ditembak kayak gitu. Ini memang ini ajang sosial, ini nggak ada hiburan kan. Kecuali kalau anak yatim kita ini nggak itu apa-apa. Itulah alasan pertama gue nggak mau ikut show. Karena apa? Karena keuangan nggak jelas sama sekali. Terus gue tanya lagi, Akib nanya gue, bro, gue ditanya nih mau, katanya gue disuruh bantu tiket. Terus bilang ini, tiket yang nyetak siapa? Lu suruh nyetak. Nah, ada budgetnya nggak ada. Ngapain lu nyetak tiket yang orang show lu lihat tiap minggu lu lihat mereka, terus lu sekarang diadain di gedung, terus lu beli tiket, ngapain buang duit? Nah sekarang ini kalau ada budgetnya khusus, ada promotornya, kita bantu. Tapi kalau kita yang modalin, janganlah gitu. Ngapain tuh?
Oh iya juga, iyalah gue dengerin. Tidaknya ada ini ya, kalau oke lah gue cetakin tiket tapi ada di perusahaan gue dipajang di situ. Nah, boleh juga jadi sponsor tuh. gitu kan. Sponsor. Nih, perusahaan gue nempel lah di poster itu, di tiket itu, ini ada sponsorship gitu. Nah itu beda cerita mungkin. Ini nggak ada ngomong apa-apa, minta nemuin tiket, lu nyetekin tiket lah. Gue dua kerja dari duit. Emang itu gue juga ngerasa show itu nggak ini sih, nggak terbuka, nggak jelas. Ini tugas kita apa? Dan gue feeling nih show nggak akan berhasil. Nih show. Kalau show-nya sih berhasil. Dia bilang ini kenapa kamu nggak ikutan pak? Kata istri saya. Ngapain? Show itu bukan kita yang bikin kali. Show itu orang yang bikin dan ngundang kita, itu namanya show. Kalau show kita yang bikin, sama aja kita yang bikin acara. Berarti kita belum profesional, belum di sini, belum terkenal kita di selama ini. Kalau orang bikin show, orang bikin acara, lu datang dulu ngisi acara, orang yang bikinin semua, kita tinggal datang dan kita dibayar, itu bershow. Itu talent jatuhnya. Iya. Tapi show juga dong jatuhnya dong. Show mah bebas, mau bikin siapa aja bebas. Iya, tapi gua pikiran gua kesana. Wah enggak lah, makanya gua nggak pernah ikut kan. Oh enggak. Yang alasan pertama keuangan nggak jelas, lu kan ngerasa juga. Tapi kalau secara keseluruhan sih show-nya sih sukses banget. Gue nggak datang loh. Sukses banget pasti. Bagus acaranya. Pecah loh. Pecah banget. Lu banyak ketawa waktu lu tampil. Pas gue sampai hari H masih jualan tiket, gue kagak mikirin materi. Emang bego aja. Itu materi lu bawaan apa itu? Iya, yang biasa. Cuma dia gitu kata teman gue yang nonton, gue nih bawa materi kecepetan. Jadi orang belum selesai ketawa udah dibanting materi lagi. Jadi orang tuh dibanting materi berikutnya, salah. Kalian biarin nikmatin aja orang. Nikmatin dulu 2 detik, 3 detik gitu ya. Nikmatin aja orang ketawa dulu, biarin dulu orang ketawa. Jangan langsung dibanting materi baru. Itu sih masukan dari temen gue pas gue tampil kemarin. Gue enggak. Itu gue dari awal bilang gue ini idealis gua. Jadi dia kalau paham gue ya, kalau gue seret ya pasti gue jalanin. Iya. Sekuat mungkin. Tapi kalau gua nggak ser dari awal ya, sehebat apapun gue itu. Paham sih. Gue paham pas budgetnya nggak ada. Kan lu kan usaha nih, masa lu mau dibayar gratis, nggak ada feedbacknya lagi? Nggak ada feedbacknya lah. Nggak ada sponsorship lagi. Iya kan. Minimal logo perusahaan kan masuk ke situ, nggak ada. Nggak ada juga kan, ngapain? Ya udah. Gue paham lah itu. Nah balik lagi ke LBH nih, lu kenapa ngedirin LBH gitu? LBH tuh apa sih sebenarnya? LBH itu sebenarnya gini, LBH ini terbentuk emang lembaga bantuan hukum apa gimana nih? Tadinya kita bikin LBH. Kita kan kayak pendirinya ada, sebenarnya pendirinya gue berdua sama Ceper. Oh, lo sama Ceper. Kenapa Ceper? Karena waktu itu ada masalah di RGM. Ada 2 orang masalah di RGM. Siapa? Pertama Ananda Amanda namanya, yang bermasalah sama si Mail. Gara-gara chat dia dibilang apa namanya chatnya, dibilang pelecehan seksual. Pelecehan seksual gara-gara chat. Dan gue cari kamusnya itu nggak ada di KUHP-nya, nggak ada. Ditimpalah sama Ari X, dia kasih satu ayat, gue cari kamusnya, gue cari di Google, gue cari di buku KUHP semua tebal-tebal, gue baca buku, gue baca dari mana nih, tahun berapa ininya. Jadi lo ayat-ayat itu nggak ada itu ayat yang dikasih sama Ari X. Akhirnya gue kasih kamu sangka, lu baca ini dari mana nih buku yang gue kasih, ada 17 halaman yang ada. Dia ngasih buku cuman sebatas bait doang, 1 ayat, dan ayat itu gue ambil, dan 1 ayat yang di post itu gue lihat ini di ayat keberapa, di halaman berapa, dan KUHP-nya apa. Gue lihat KUHP apa namanya yang undang-undang ITE ya, dan undang-undang ITE itu nggak ada di situ ayat itu, semacam sampai yang dari menterinya, sampai dari Kepresnya ada juga undang-undang ITE, cuma undang-undang ITE yang Kepres nggak ada ayat itu. Jadi gara-gara masalah Manda sama Ismail Moni. Iya, akhirnya kita berembuk, ngapain nih masalah hukum di bawah? Emang yang tahu hukum itu dia. Hukum kita negara itu negara kita hukum, emang kita ini nggak bisa baca apa? Emang kita nggak ada internet, emang kita nggak ada tempat
dan kebetulan Ceper juga dia kerja di LBH waktu itu. Ceper jadi LBH. Jadi LBH dia lembaga bantuan hukum. Dan itu cuma gue dia jualan itu doang, peralatan olahraga. Jualan BH. Olahraga BH. Iya. Nah, udah abis itu baru gue yang udahlah Per, kita bikin aja lah grup, kita aja berdua minimal ya kita dapat job lah, lu kan job syuting lu banyak, ntar ajak gue lah syuting aja. Oke bang, bikin lah nama, awalnya gue bikin logo, gue yang bikin, terus kayak logo koperasi kata Ceper, udah ganti logo dia lagu yang ada timbangannya, terus ini kayak logo pengacara nih, ya nggak apa-apa lah kata dia biar terkenal. Terus LBH tadinya bukan LBH, ada apa banyak, cuman enggak, singkatannya apa nih? Lembaga Bantuan Hiburan. Jadi tadinya LBK. Apa tuh? Lembaga Bantuan Komedi. Cuman kan kita bukan di komedi aja, kita syuting juga, iklan juga, bikin film pendek juga, bikin akun YouTube juga. Jadi ada akun YouTube-nya? Ada nanti bikin talent juga, nanti jadi agensi juga kayak Ceper kan, kita masukin Akib juga kan. Di talent agensi juga, cuma juga anggota LBH. Anggota dia. Terus agensi akhirnya apa? Gue sepakat sama Ceper, udah Per, jangan satu komedi aja deh. Ada yang masuk semuanya hiburan bang, masuknya hiburan, ya udah bikin aja hiburan. LBH, Lembaga Bantuan Hiburan. Jadi kalau orang butuh hiburan dia ngomong kita. Kalau hiburan atau komedi kayak ada Instagramnya? Belum bikin Instagram belum. Bikin dong, Anda mesti promosikan diri Anda gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, pesertanya siapa aja tuh LBH? Selain lo sama Ceper sama Akib tuh. Banyak ya, kita nih mau sebutin sini. Enggak apa-apa, sebutin aja, gue pengen tahu. Ngapain sebutin? Mana tuh? Lembaga Bantuan Hiburan. 9. Coba lihat. Ada Padli, Abi RGM. Abisaan. Abiu. Ceper, Samuel. Kemarin nih si Rio. Ini siapa ini? Nggak tahu gue nggak apa nomornya. Ceper ada 2. Akib, Mail. Siapa lagi? Itu aja. Jadi Akib, Mail, Ceper, Samuel, Fadli, Abiu, ya 6 lah. Jadi Anda semua membenci Manda. Bukan, kita bukan membenci orangnya. Karena masalah yang kita membenci attitude-nya. Manda bukan masalahnya cuma di chat itu doang ya? Masalah apa lagi masalah? Nggak ada kan, cuma chat yang sama Mail doang kan? Iya, masalah chat sama Mail doang. Dia orangnya gini loh. Dia itu orangnya apa ya? Kalau gua rasa Manda ini cantik loh. Iya, terus? Manda itu cantik, mukanya ke orang Arab. Terus ngomong. Cuman yang gua nggak suka orang baru pengen kenal dia, langsung balik gitu loh, kayak orang kayak ya, aduh. Kayak udah masang dinding duluan. Mungkin dia mau nikah kali ya. Jadi seakan-akan orang ini yang balas suaminya gitu loh. Jadi musuh udah. Kalau saya sih boleh lah, lu mau nikah boleh, lu mau punya pasangan boleh. Cuman kalau ada orang yang pengen deket, pengen kenal, mana tahu dia ngasih job. Jangan di-kick lah, jangan langsung di-kick lah gitu loh. Oh gitu. Silaturahim dulu. Cuma gitu doang masalahnya. Ya nggak berat-berat amat. Nggak berat-berat amat. Itu kan Manda nih, kata lo ada 2 nih, satu lagi siapa? Siapa? Masalahnya? Oh ini, lu pasti tahu dong masalah yang masalah show kemarin, lu juga ikut kan? Lu pasti tahu, mungkin nggak tahu. Show yang mana? Yang itu, yang nggak ada logo RGM, yang masalah Maris. Oh, gua udah nggak ini, gua udah ngundurin diri. Waktu itu lu kan berdua sama dia kan? Iya. Siapa itu orangnya? Kalau nggak lu ya dia. Gue masalah juga di LBH. Bukan. Ya karena 2 orang ya, gara-gara itu tambah lagi masalah Ari X kan, jadi. Ari X orangnya. Oh iya. Ada masalah apa lo sama dia? Bukan gua masalah Ari X. Gua nggak ada masalah sama Ari X. Anak-anak yang lain bermasalah sama Ari X. Oh gitu. Emang kenapa anak-anak kesel, kenapa nih Ari X, kenapa emang? Kalau rata-rata mereka bilang Ari X ini terlalu
dia nganggap dia terlalu pintar lah. Oh, Ari X itu terlalu pintar. Terlalu pintar menurut dia, terlalu lucu, terlalu arogan, terus nganggap semua orang nggak bisa di atas dia biasa semua. Dan anak-anak sering dikritik sama dia lah, dikritik ini macam, jadi banyak yang suka. Cuman gue pribadi nggak ada masalah sama dia. Masuk. Intinya itu aja, kalau kita ngomong dia, kalau dia ngomong dia ngerasa kita rendah, ya kita ngomong tinggi dulu dari dia. Walaupun bukan bidang dia, walaupun bukan bidang stand up ya, ngomong tinggi di bidang hal apapun, jangan dianggap rendah di segala hal. Gitu, ya udah. Terbentuklah LBH. Gitu. Dan jadi LBH itu orang-orang yang kesel sama Ari. Enggak, tersakiti sama beberapa hal. Sama Ari. Bukan sama Ari, sama yang lain juga. Oh, itu. Nama siapa lagi nih selain kan tadi Ari X? Ada Manda. Oh, Manda sama Ari X. Udah. Kebetulan sekarang LBH lagi nggak ada musuh nih. Ya nyari kita. Kita mau nyari anjir. Emang Anda sang pendendam. Jadi lo tuh sebenarnya nggak kesel ya, cuma gara-gara itu doang ya? Iya, gara-gara aja. Kalau yang anak-anak yang lain kesel? Ke siapa? Ke Ari? Enggak juga. Kalau masalahnya udah nggak ada masalah apa-apa. Selesai, dia juga udah keluar kan. Oh, jadi begitu Ari keluar anak-anak udah seneng gitu? Enggak juga. Terus ada yang nyaranin, gimana kalau kita rekrut aja Ari ke sini gitu. Jadi apa? Dia jadi sini. Dia jadi peserta di sini. Kan dia bisa ngomong gitu tadi. Kita kan admin ya. Ya udah rekrut aja. Sampai sekarang enggak bisa masuk, enggak ada rekrut kali. Oh gitu. Bagus. 10 menit nih. Apalagi tanya aja. Sini Mas, tanya. Jadi lo di stand up nih serius gak sih? Serius. Jadi mau latihan terus nih. Serius santai. Lo ada ini enggak? Ada keinginan buat gabung komunitas? Kalau untuk komunitas kayaknya belum ya. Oh, belum mau masuk komunitas. Gua sekarang manfaatkan waktu yang ada aja. Waktu gua terbagi udah banyak sekarang nih. Pagi-pagi gua pasar. Beli bahan sayuran. Iya. Pagi-pagi gua bantuin buka toko bini gua di rumah kan, sayuran. Oh, di rumah tuh ada usaha dagang sayur. Dagang sayur. Terus jam 8 gua kesini kerja. Sampai sore nanti pulang malam kan, udah istirahat untuk biar bangun jam 2, jam 1, jam 2 bangun kita udah pasar lagi. Jadi waktunya udah nggak ada untuk ikut komunitas mana gitu, udah nggak ada. Ya, sebenarnya bisa ikut cuma nggak aktif. Ya aktif aja. Jadi ini lo kerja di percetakan. Ini nama percetakan apa nih? Mungkin ada yang mau nyetak-nyetak. Oh, ini namanya Maju Jaya Printing. Maju Jaya Printing. Ini cetak apa aja di sini? Bisa cetak apa aja, spanduk bisa, kaos bisa, umbul-umbul bisa. Oh, kaos bisa di sini juga. Bisa, banner bisa, apalagi skripsi bisa, stempel bisa, cetak skripsi bisa. Iya. Tapi bukan jokinya kan? Bukan. Lagi. Jadi ini kesimpulan nih ya? Ya. Fadli ini sang pendendam. Enggak juga sih. Dia tuh bikin masalah, punya masalah sama Dik Rijal, terus sama Maira, sama Manda, sama Ari X, dan padahal tuh sepele semua. Tapi karena dia apa ya? Dialis. Sensitif. Dialis dan pendendam. Jangan dong pendendam. Idealis. Udah kan perasaan lo aja. Bukti lo nggak memaafkan sampai sekarang. Tapi kan lo dendam. Enggak, gue cuma blokir doang semua akunnya. Jadi ini lo sebagai anggota RGM nih, lo ada masukan nggak buat RGM? Banyak. Apa tuh? Pertama, kalau RGM yang harus diubah, transparansi keuangan harus ada. Transparansi keuangan, oh boleh, itu gue setuju. Kedua, ketegasan kepemimpinan harus ada. Oh jadi Pancatis tuh nggak tegas? Bukan nggak tegas, kalau untuk pribadi dia tegas. Pribadi tapi kalau tegas. Untuk organisasi nggak ada. Nggak ada ketegasan sama sekali. Contohnya tuh? Contohnya semua kita bermasalah di grup, artinya dia ikut menengahkan. Oh, dia nggak nengahin dia. Gue juga pernah masalah sama DO, ya lu tahu ya? Iya. Lu pernah tahu kan masalah gue sama DO? Iya. Oh, lu ada masa juga sama DO? Ada juga. Lu cerita. Pernah sih, lupa cuma. Pernah dengar? Iya, pernah dengar. Nah, masalah DO gini. Waktu itu gue stand up
Ada grup teman-teman di sono, ada grup orang-orang komunitas mana, futsal apa gimana ya. Gua stand up, pas gua stand up lucu. Lucu dan pecah lah ketawa sampai yang penonton itu yang ngasih salam ke gua, makasih ya bang, nanti kalau abang orang ini gua datang lagi dong, ngomong gitu. Oke datang aja. Terus kan setelah itu Deol naik. Lu tau sendiri kan Deol, lucu kagak, lihat iya. Jadi kalau dia nggak lucu, ini ngomong kasar. Nah, dia nggak lucu, terus dia ngomongnya, kan kita umur beda men, dia umur masih 20-an, gua udah 30-an, gua udah dia jauh kan. Dan gua bahasa-bahasa kayak bahasa binatang kayak anjing, kayak ini macam, gua nggak, di telinga gua itu panas, gua nggak suka, nggak terima telinga gua kalau dia kata kayak gitu. Dan Deol waktu itu dia bawain dan dia kayak mau roasting gua, cuman nggak masuk nggak kena gitu loh. Dia ngomong bikin teori ini, bikin beat nih, nggak lucu. Tiba-tiba gua pertama nih, emang lu doang yang lucu anjing, pertama kan tuh orang nggak ketawa nih, terus masuk lagi nggak lucu lagi, itu udah tiba kedua, emang gua nggak kayak si Pali anjing itu. 3, 4, gua itu sampai 3 lewat 3 bisa bawah nih orang. Terus sampai ya ketiganya ngomong lagi, dasar lu anjing. Udah dia turun, gua ngomong panca, gua tarik panca dong. Panca, lu sebagai presiden di sini tolong panggil Deol, gua mau ada berantem nih orang, nggak enak nih. Ada apa lu, kata dia. Enggak. Dan tahu nggak apa jawaban panca? Itu masalah lu sama Deol, gua ikut campur ya. Seharusnya bukan itu jawabannya, seharusnya sini gua tengahin. Duduk nih Deol, sini masalah apaan? Duduk. Kalau contohnya panca waktu itu ngomong kayak gitu, nih gua ketengahin masalah lu, Deol di sini, lu di sini, masalah lu apaan? Dan dia ngomong kayak gitu, udah waktu itu gua anggap senior presiden gua. Ini nggak ada, dilepas ya udah. Gua yang seret Deol, lu Deol sini. Gua ngomong Deol, gua tanya baik-baik di bawah dong, lu masalah lu apa sama gua sebenarnya? Dia ngomong, apaan bang? Apaan masalah apaan? Dia mukanya udah pucat kan, gua udah muka merah. Lu kalau nantangin gua jangan di panggung. Gua ngomong anjing berapa kali? Emang lu nggak lihat muka gua merah lu tuh ngomong anjing pertama kali? Kenapa lu terus sampai 5 kali? Kalau lucu sih nggak apa-apa orang ketawa. Ini nggak ada yang ketawa. Gua yang marah sama lu. Lu udah siap mampus belum? Kalau nggak gua yang mati nih kalau sini nih. Ayo, lu bawa apaan dari Cirebon? Lu bawa ilmu, ayo kita sini. Enggak bang, gue tahu lu lebih tua dari gue. Lu mau apa lu? Ayo tes nih, mau yang di masjid di sana. Kalau mau kuat bodo amat gue. Ntar gue kalau lu sekarang kalau gue nggak pulang, lu yang nggak pulang. Enggak bang, maafin gue bang. Udah. Mulai hari itu, mungkin besoknya dia nggak latihan lagi kayaknya deh. Oh gitu. Habis gue gertak gitu. Udah, awas tuh ngomong anjing lagi depan gue turunin panggung ntar lu. Udah habis itu udah kelas kontak gue. Waktu itu yang gua nggak nganggap panca itu kurang wibawa di situ, karena gua pribadi ngalamin. Kenapa tidak ditengahin masalah waktu gua sama Deol bermasalah, tidak ditengahin sama dia. Kalau ditengahin duduk, ada Ria, ada contohnya dipanggil juga bos Ropang kita panggil juga, ditengahin udah gua ini enak banget dong. Lu gini gua mungkin nggak marahnya kayak gitu banget. Akhirnya apa ya? Akhirnya harus ada korban kan. Kalau gue yang naik terus, ya Deol yang akhirnya mundur kan. Ya akhirnya Deol mundur kan. Mungkin juga itu salah satu masalahnya. Ya. Jadi panca kurang tegas. Oke. Selanjutnya. Udah masukan apa lagi ya? Nah, masukan ketiga. Kalau seandainya udah memilih orang jadi pejabat atau jadi menteri, pilihlah orang yang bisa kerja. Pilihlah orang yang bisa latihan, pilihlah orang yang aktif. Jangan contohnya dia bisa ngasih kerjaan sekali dan dia dapat jabatan itu. Contoh aja deh, singgung aja ya, contoh Daniel diangkat jadi ini. Daniel itu datang latihan berapa kali sih? Dan dia kontribusinya apa? Nah, OT diangkat jadi ini. Terus dan dia OT datang berapa? Nggak aktif berarti. Emang dulu aktif? Gue kan udah tahunan juga. Gua nggak pengen jabatan dia, kayak nggak pengen sama sekali, nggak ada juga waktu gua. Cuman pilihlah orang-orang yang bisa bekerja dan bisa membangun RGM. Jangan sampai untuk kepentingan pribadi dia doang gitu.
Tapi kalau untuk yang lain, kalau untuk PUBG, kalau untuk Mahira itu wajar-wajar aja. Tapi kalau untuk yang lain yang nggak bisa kerja, ngapain nyantuk nama doang, cuma aja. Yang ada ya buat juga. Yang ada mereka nanti sakit hati bikin lagi nanti RGM yang baru. Kayak Ari bikin RGM kuning, RGM putih, RGM hitam. Kalau gue enggak, mendingan gue bikin baru, ngapain bikin RGM lagi? Ngapain? Mendingan bikin baru aja. Dulu Ari itu bikin RGM kuning tuh RGM aktif, RGM putih ya? RGM show katanya. Itu RGM aktif, jadi buat orang-orang yang aktif aja. Bagus ya? Gue kan masukin, lu masukinnya? Iya, bagus sih ada bagusnya emang. Yang mesti dihargain tuh orang-orang yang aktif, yang nggak aktif nggak ada kontribusi buat RGM ngapain gitu. Ya, cuman jangan bikin grup dong, kasih jabatan dong. Iya, gue juga setuju sih kalau. Iya, kalau dia nggak ada sumbangsi buat RGM, ngapa jadi pejabat? Nah, ini nggak ada sumbangsi, cuma sumbangsi sekali. Jadi anggota aja, anggota aja, kayak gua lah, anggota aja kayak hobi doang. Kalau cuma dia sumbangsi cuma sekali seumur hidup, ya jadi dia jadi langsung pejabat ngapain? Itu gue setuju dah presidennya Padli. Enggak juga, Padli sang pendendam. Gue udah punya LBH, ngapain? Oh, lu presiden LBH? Nah, bukan, kita nggak ada presiden semua. Ada yang ketua? Ada, ketua juga nggak ada, kita sama semua. Bagi-bagi job, jadi di sini sama semua? Sama, siapa dia, kalau dia ngeritik gua boleh, dia juga gua admin. Gua ngeritik dia juga boleh, gua admin dia nggak senang sama gua di-kick juga boleh. Apa-apa, kita enjoy aja, berbagi apa namanya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, kita sama. Ada lagi nih yang mau lo sampein buat RGM? Nah, kayaknya itulah, mudah-mudahan teman-teman di RGM semua bisa berhasil dan RGM kedepannya juga lebih bagus dan komedinya lebih berkelas lah. Terus untuk kedepannya lebih banyak job stand up gitu. Ya nggak stand up kayak semuanya lah. Ya semuanya lah. Komedi apapun. Komedi YouTube. Kan ada tuh kemarin RGM mau bikin YouTube gitu kan katanya. Gue datang tuh, gue bela-belain datang. Gimana sih ini sistemnya, keuangannya? Nggak tahu, nggak dibahas keuangannya. Udah. Emang nggak ada keuangan ya, emang nggak ada uangnya. Nggak ada duit juga. Emang YouTube-nya kan kayak gue masih belum monetize. Kalau udah monetize, baru ada uangnya. Selama belum monetize, belum ada uangnya. Lu jangan berharap dibayar. Ini kita berkorban dulu, berjuang dulu. Ntar kalau udah monetize baru ada uangnya. Gitu. Udah, itu aja paling. Apa lagi? Oh, udah. Terima kasih atas waktunya Bapak Padli. Terima kasih buat masukannya. Pasti gue tag-in nih ke anak-anak RGM nih. Padli dan Kapas, sang pendendam. Ya udah Padli, makasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari gue Emil, sama temen gue Padli dan Kapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.